ya. Kalau ibu bilang pagi tepuk 1, kalau bilang siang tepuk 2, kalau malam diam ya. Pagi. Ulang keempat, pagi. Tangannya diangkat. Pagi, 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 siang, siang, malam. Ya, fokus. Ada suara dari sini tadi. Lagi ya. Lagi. Malam. Siang, malam. Udah fokus gimana sih? Pagi 1 kali, siang 2 kali, malam diam. Malam. Kemarin guru Bita menyampaikan sampai mana? Dasar motif dan prinsip ekonomi ya. Nah, kalau berbicara tentang ekonomi, apa yang kalian ketahui tentang ekonomi? Uang. Ya, uang. Terus? Ya, barang. Istilahnya adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan manusia, gitu kan ya. Kenapa kita harus memenuhi kebutuhan kita? Kenapa? Ya, karena butuhnya supaya bisa bertahan hidup. Nah, manusia itu butuh apa saja sih? Yang kebutuhan pokok? Makan. Ya, sandang, pangan, dan papan. Nah, kalau kalian ini berarti butuh apa? Ya, uang itu juga perlu sih. Nah, ini kebutuhan yang ada di sini yang ada melekat pada diri kalian. Contohnya apa? Seragam itu adalah kebutuhannya anak sekolah, gitu kan ya. Nah, tujuan dari tindakan ekonomi adalah apa? Untuk melakukan tindakan ekonomi itu harus sesuai dengan kebutuhan ya. Jangan sampai pengeluaran itu lebih besar daripada pendapatan. Jangan sampai karena kalian ingin memenuhi gengsi ya kan. Contohnya Mbak yang di belakang itu kan ya pengen bujuk. Bagian dari tindakan ekonomi adalah agar kita itu lebih bijak memilih dulu. Nah, contoh lagi ya kan, tujuan dari tindakan ekonomi itu, kalau misal kalian dihadapkan dua barang yang sama, barang yang A harganya 150 dengan barang yang B harganya 145, kalian lebih pilih yang mana dengan kualitas yang sama? Ya itu, kalian lebih milih yang 145 dengan perbandingan harganya sama tapi harganya berbeda, kualitasnya yang sama. Kalau ada keinginan untuk memenuhi kebutuhannya, untuk ada motifnya untuk melakukan tindakan ekonomi, yang pertama pastinya ingin memenuhi kebutuhannya. Jadi manusia itu makhluk sosial ya kan, kebutuhannya itu juga sangat banyak, terutama kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Ya mas, diperhatikan kalian cuma ada 8 pertemuan loh ya. Habis itu kalian UAS. Contohnya tadi kebutuhan pokok apa? Barang, pangan, dan papan. Nah, yang selanjutnya ini adalah berbuat sosial. Jadi melakukan tindakan ekonomi itu didorong oleh faktor ingin berbuat sosial. Contohnya ya kan, kalian ya kan. Semoga kalian jadi orang yang kaya ya. Ayo siapa yang gak amin? Didoakan yang baik-baik, gak mau amin. Puasa doanya dijabah ini ya kan. Nah nanti ya kan, kalau kalian kaya, kalau misalnya ibu kaya, amin. Karena gak ada yang aminin dong dari kalian. Dan bentuk penghargaan ini macam-macam ya kan. Biasanya dari tindakan ekonomi ini kan pasti orang berdagang itu pengen apa sih? Orang melakukan tindakan ekonomi itu pengen apa? Dia mendapatkan laba atau keuntungan. Nah, dari keuntungan tersebut otomatis kan ada status sosial ya kan, status sosial
sosial yang dikatakan kekayaan. Otomatis kalau kalian semua, anda semua nanti jadi orang kaya, itu pasti status sosial kalian itu juga akan naik gitu kan ya. Percaya atau enggak? Kalau kalian lihat di lingkungan begitu atau begitu, begininya gimana kayak gitu kan ya. Rata-rata orang yang terpandang, orang yang kaya itu status sosialnya lebih tinggi dan itu mendapatkan penghargaan atau pengakuan di tengah-tengah masyarakat. Misal contohnya, kalau ada apa-apa ya kan, ada pembangunan masjid, ada saluran anak yatim. Mas, kamu namanya siapa mas? Andika. Lo masih ya? Mas gitu. Bapak Andika. Bapak Andika. Siapa sih namanya? Ya, ini misalnya Bapak Andika. Nih, Bapak Andika ini seorang direktur perusahaan. Oh, tentara. Oh iya, Pak tentara Andika, masjid ini membutuhkan dana gitu. Pasti datangnya ke Pak Andika karena Pak Andika yang punya uang gitu. Dan nanti misalnya kalau masjid itu sudah jadi, itu kan orang-orang yang menghargai. Oh iya, masjid itu yang nyumbang dari Pak Andika. Nah, kurang lebih dari status penghargaan itu adalah seperti itu. Nah, terus selanjutnya adalah kekuasaan. Bila kita berbicara tentang ekonomi ya, itu pastinya juga sangat dekat sekali dengan kekuasaan. Pak Jokowi itu mencalonkan presiden ya kan, mencalonkan presiden itu bukan hanya 0 rupiah saja, tapi ya memang memakai uang gitu loh. Enggak, itu kalau ingin mencalonkan DPR itu kan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ya kan. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, itu minimal ada berapa tabungan gitu kan ya. Supaya apa? Nah kalau misalnya pejabat-pejabat itu uangnya sedikit, pasti kemungkinan besar dari mereka itu korupsi juga banyak tuh. Nah jadi orang-orang yang mempunyai ekonominya lebih itu adalah nanti mereka itu juga akan berkuasa gitu. Contohnya ya investor itu ya fokus investor itu ya kan kayak karena berkuasa ya kan, mempunyai uang, banyak uang dan berkuasa, pastinya bisa membeli tanah dimanapun. Mereka jadikan villa, hotel ataupun apapun gitu. Nah dari situ kan timbul cuan gitu. Tahu nggak cuan itu apa? Bukan cuan ya, tapi cuan. Nah ada yang belum dipahami dari motif ekonomi ini? Paham ya? Semoga paham ya, semoga ilmu-ilmunya bisa mentransfernya mudah gitu kalian. Nah, selanjutnya ini adalah apa sih yang dimaksud dengan prinsip ekonomi itu? Ada yang tahu nggak? Prinsip ekonomi itu apa? Ya, dengan usaha untuk mendapatkan sesuatu tertentu dengan usaha yang sekecil mungkin. Maksudnya apa? Halo mas, orang berdagang ya. Mbak kamu namanya siapa mbak? Rizkia. Misal Mbak Rizkia ini punya makanan ya, restoran makanan. Dan pastinya Mbak Rizkia itu akan membuat makanan itu yang modalnya sangat minim sekali. Modalnya minim sekali ya mas, ayo. Mbak Rizkia ini punya restoran ya kan, dia tuh membuat makanan itu yang modalnya sangat-sangat minim sekali gitu. Nah misal modalnya itu 10.000 ya kan, tapi Mbak Rizkia apa mungkin menjualnya dengan harga 10.000? Enggak kan, pastinya lebih besar kan ya. Nah itu adalah salah satu prinsip dari ekonomi. Salah. Nah itu adalah mengorbankan sesuatu yang kecil untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Itu adalah prinsip dari ekonomi. Terus yang kedua apa? Prinsip dari ekonomi apa? Pengorbanan kita semoga ya kan mendapatkan hasil yang sesuai dengan pengorbanan kita. Hasil yang kita korbankan itu sesuai dengan apa yang kita usahakan. Itu ya kan. Contohnya pabrik karyawan ya kan. Karyawan itu kan hitungannya
semakin banyak jam, ya tinggal dikalikan. Misal 5 jam kali 25.000 sudah berapa? Nah itu adalah usahanya selaras dengan apa yang ia usahakan hasilnya. Ya, yang ketiga ini adalah berusaha dengan alat yang tersedia untuk memperoleh hasil yang maksimal. Nah, meskipun contohnya tadi Mbak Rizkia punya restoran ya kan, punya snack makanan gitu. Meskipun dia tidak mempunyai pabrik-pabrik yang besar, tapi dia tuh bisa memanfaatkan alat-alat yang ada di kita, sehingga bisa membuat snack dengan kualitasnya sama yang ada di perusahaan-perusahaan besar. Nah, dari situ kan nanti Mbak Rizkia juga akan berkembang untuk mengembangkan usahanya. Mas itu tidur tak? Pendidikan kalian juga harus baik juga gitu loh. Ya, ibu di sini bukan ngomong ya kan, orang yang sukses itu hanya orang yang lulusan sarjana. Ibu tidak mengucapkan seperti itu. Nah, tapi dari kalian pendidikan yang baik ini, mindset kalian itu juga harus baik. Misal kalian, misal ada Mas Arya ya namanya itu. Nah, dia tuh cuma lulusan SMK, tapi dia tuh bisa mempunyai pabrik yang besar gitu. Bahkan orang-orang sarjana pun ya tidak bisa seperti Mas Arya. Nah, karena apa? Mas Arya itu selama pembelajarannya itu juga berjalan dengan baik gitu loh. Mas nama siapa Mas? Eksa. Oh, Leksa. Singkatannya itu apa Mas? Artinya apa Leksa? Oh, betul. Nah, misalnya kan Mas, ini kita berbicara yang B ya, kita berpikir yang B. Mendirikan tempat perusahaan yang dekat dengan bahan baku. Misal Mas Leksa ini mau mendirikan pabrik kaleng. Pabrik kaleng ikan. Nah, seharusnya Mas Leksa ini mendirikan perusahaan ini di tempat perkebunan atau di dekat laut. Siapa yang bilang perkebunan? Tak tutup loh nanti. Terus lagi, misal mau membuat keju ya kan, usahanya pabriknya itu di dekat tempat pemerahan susu atau jauh di tengah hutan. Paham ya? Kok astagfirullah kenapa? Lulusan SD dengan lulusan SMA jadinya banyak yang mana? Ya mas, SMP. Pilihannya itu SD sama SMA banyak yang mana? Kalau SMA dengan lulusan sarjana banyak yang mana? Nah, jadi seperti itu ya prinsip. Contoh penerapannya dalam bidang produksi. Berarti kalian kalau mau gajinya banyak jadi direktur, kalian harus apa? Nah, minimal sarjana ini. Iya minimal lah, maksimalnya tinggi. Gapailah mimpi setinggi langit. Kalau kalian jatuh nanti jatuhnya di antara bintang-bintang. Sakit tuh. Itu kira sana ya Allah. Terus ya, semoga prinsip ekonomi dalam distribusi. Oh ya, distribusi itu apa sih? Menyalurkan apa? Garam dari ya pinter. Mas, apa mas? Distribusi? Distribusi apa? Apa kegiatan menyalurkan barang dari dan ini penerapannya yang pertama menyalurkan barang dalam prinsip tepat sasaran, tepat waktu dan tepat tempat. Nah, kalau bicara tentang distribusi, contoh distribusi itu apa? Agen, terus toko, warung kayak gitu, itu termasuk distribusi. Terus selanjutnya, menempatkan perusahaan di antara produsen dan konsumen.
Yang ketiga, memberikan layanan dengan baik. Nah, kalau biasanya ya kan, kalau zaman sekarang itu distributornya itu mas-mas JNT sama JNI, ya kan? Mbak, saya mau pakai Sherlock Mbak kayak gitu. Nah, itu adalah dari penyaluran distributor dari produsen ke konsumen. Nah, menggunakan sarana distribusi yang murah. Ada yang pernah menggunakan jasa layanan online shop? Berapa mas? Bahaya ini kalau nggak ada yang kamu bahaya ini dia. Terus ya, selanjutnya, kalau masih mau lanjut atau enggak? Yang ketiga, penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi. Kalau kegiatan konsumsi itu artinya apa nak? Ya makan, terus apa lagi? Kegiatan menghabiskan barang. Nah, yang pertama penerapannya membeli barang dengan terlebih dahulu. Ya, Mas, membeli barang dengan membeli terlebih dahulu. Kalau misal tadi ada toko A sama toko B dengan kualitas yang sama, harganya lebih murah di toko B, kalian beli yang mana? B. Kalau kalian beli yang A, berarti kalian nggak waras ya? Antara nggak waras sama uangnya terlalu banyak sih. Ya Sultan amin. Terus yang D, memilih barang yang kualitasnya bagus ya, kualitasnya terjamin. Terus buat kalian saat ini yang mendesak itu kalian ada uang 100.000, terus sepatu kalian itu rusak, tapi kalian juga pengen beli jam. Mana yang kalian belikan? Astagfirullah, jam. Jangan buat top up ya. Prioritas. Jadi jangan sampai ya kan uang saku kalian itu lebih kecil daripada pengeluaran kalian. Kalau bisa ditabung. Kan makan sudah ikut orang tua, tinggal juga udah gak bayar kos-kosan, gak bayar kontrakan, kan? Hah? Nah ini udah selesai sih tentang tindakan motif dan prinsip ekonomi. Ada yang mau ditanyakan? Pokok harus bertanya terus, pokok nggak mau tahu aku harus bertanya kalian satu dari sini. Satu dari prinsip tindakan ekonomi atau kegiatan ekonomi. Coba? Prinsip dari kegiatan ekonomi. Salah satu prinsip dari kegiatan ekonomi. Kebutuhan apa? Tadi katanya sudah paham. Tadi bilang ya, sekarang insya Allah. Masa? Siapa yang tahu prinsip dari kegiatan ekonomi? Salah satu prinsip dari kegiatan ekonomi. Ya, mendapatkan keuntungan yang besar dengan usaha yang kecil. Terus, Mbak kamu Mbak, apa itu kegiatan distribusi? Apa kegiatan apa? Kelas kegiatan ya penyambungan barang dari produsen.
Jadi, saya Apa mas? Apa? Lanjut part 2. Oh lanjut part 2. Ya belum dijawab, nggak bisa. Kan bener kan kalau game belum sampai finish, belum sampai menang kan nggak bisa itu kan nggak bisa. Tapi wes tambah kamu artinya kebutuhan. Usaha manusia untuk